Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciptidya Arista dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, mata kuliah Tarekat Mutabaro 2 dari kelas F2 akan mempresentasikan laporan tugas UAS saya yang berjudul Sejarah mengenai Tarekat Naksabandiyah Khalifiyah Al-Aliyah di organisasi Tarekat Pondok Baitur Rohmah atau yang sekarang dikenal dengan Baitul Muhsin di Malang, Jawa Timur. Pada laporan ini akan membahas mengenai sejarah berdirinya dan mengenai tarekat serta kesimpulan dari laporan ini. Yang pertama mengenai sejarah berdirinya dan mengenai tarekat. Pondok Baitur Rohmah Malang berdiri sejak tahun 1952 Masehi di Dusun Pandaian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Didirikan oleh Kiai Haji Abdul Hayy Muhyiddin Al-Amin. Ia menerima baiat Tarekat Naksabandi Uluwiyah dari Kiai Haji Muhammad Soleh, ayahnya sendiri, dan Kiai Haji Muhammad Soleh menerima baiat dari Kiai Haji Hasan Munadi, dan Kiai Haji Hasan Munadi menerima baiat dari Syekh Murtado dari Pati, Jawa Tengah, seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bimbingan rohani atau baiat Thariqah Naksabandi Uluwiyah mulai ia berikan kepada para santrinya pada tahun 1944 dengan hasil robitoh dari saudaranya Kiai Ahmad Syaifullah dan Kiai Muhammad Soleh. Pondok pesantren mulai diresmikan pada tahun 1956 dengan nama Baitur Rohmah yang dengan memberikan bimbingan rohani atau baiat disertai melakukan khalwat. Pondok Baitur Rohmah sendiri terletak di sebelah utara Kota Malang, tepatnya di Jalan Ciliwung nomor 61 Malang. Jamaah yang memiliki jumlah yang besar, yakni mencapai puluhan ribu, hingga sekarang terhitung mencapai 100.000 lebih. Pondok Baitur Rohmah merupakan pondok khalwat di mana setiap 1 minggu sekali, orang bergantian masuk untuk melakukan khalwat. Terjadi pergantian murid dalam 1 minggunya, dan dalam 1 minggu, lebih dari 100 orang yang berdiam diri untuk melaksanakan khalwat di Pondok Baitur Rohmah. Para murid berdiam diri dalam sebuah kamar yang diisi 1 orang tiap kamar untuk melakukan khalwat. Aktivitas yang dilakukan adalah memperbanyak sholat sunnah, berzikir, puasa, serta amalan-amalan baik lainnya. Sistem pelajarannya disebut dengan nama ilmu dzikir atau mengingat Allah pada tingkat hakiki. Pada hakikatnya, sistem pelajaran ini diwariskan oleh para nabi atau rasul melalui para sahabat atau tabi'in salafus sholihin dan akhirnya sampai pada buyut kakek hingga kepada beliau. Pelaksanaan pendidikan spiritual dengan model khalwat di Pondok Pesantren Baitur Rohmah Malang sudah berjalan lama, di mana baik sistem pelajaran, bentuk pelajaran, maupun tujuan yang ingin dicapai menunjukkan bahwa pondok ini merupakan pondok tasawuf dengan aliran Thariqah Naksabandiyah. Sedangkan metode khalwat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan, yaitu ma'rifatullah, dengan cara pengasingan diri atau sementara dari pergaulan orang banyak, yaitu dalam ruangan kecil dan sunyi. Bimbingan rohani ini diberikan langsung oleh guru pembimbing dengan petunjuk-petunjuk serta isyarat untuk diamalkan langsung dalam batin yang harus diterima dan dirasakan oleh hati sanubari. Tujuan tertinggi adalah mencapai maqam ma'rifat. Khalwat dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kemampuan dan kesempatan pada diri murid yang melaksanakannya. Namun paling sedikit, khalwat itu dilakukan selama 7 hari, yaitu dimulai dari hari Kamis malam Jumat sampai dengan hari Kamis malam Jumat berikutnya. Tetapi karena suatu sebab, seorang murid dengan mendapat izin guru dapat melakukan khalwat selama 3 hari. Maka dari itu, seorang murid dapat melakukan khalwat selama 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, 35 hari, 42 hari, dan seterusnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tarekat Naksabandiyah Khalifiyah Al-Aliyah ini merupakan tarekat mutabaro yang sanadnya bersambung sampai Nabi Muhammad. Pada Pondok Baitur Rohmah sendiri menerapkan ajaran tarekatnya mengenai latihan sholat yang dilakukan supaya kita menjadi khusyuk dan fokus sampai pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Selain itu, terdapat beberapa hal yang dilakukan di Pondok Baitur Rohmah.
seperti pengajian rutin yang dilaksanakan saat hendak melakukan kholwat, kajian yang meliputi ihya, hikam, tafsir tasawuf, tawassul, tahlil, istighosah, yasin, dan wawasan atau pelajaran yang berhubungan dengan Baitur Rahmah. Kyai Haji Abdul Aziz selaku jajaran pengurus pondok saat ini mengatakan bahwasanya setiap setahun sekali di pusat atau Pondok Baitur Rahmah Malang mengadakan haul akbar atau pengajian besar. Setelah melaksanakan di pusat, barulah dilakukan di daerah-daerah. Sebelumnya mendaftar terlebih dahulu ke Kyai Halil atau muktamar untuk melaksanakan haul tingkat daerah yang dilaksanakan setiap minggu, diatur oleh ketua umum. Mursyid selain menjadi pembina Pondok Baitur Rahmah, juga memiliki tugas untuk memberi ajaran baiat pada seluruh santri. Pengurus pondok hanya melaksanakan tugas-tugas secara fisik seperti tata aturan, melaksanakan pengajian, dan sebagainya. Pembangunan fisik, santri-santri pondok, dan lainnya dengan di bawah bimbingan ketua umum. Diterangkan pula bahwa Pondok Baitur Rahmah kini telah berganti nama menjadi Pondok Baitul Muhsin. Selain itu, pondok juga berpindah tempat dari Jalan Ciliwung ke Jalan Sukoanyar Cokro, Pakis, Malang, Jawa Timur. Alasan pindah sendiri dikarenakan keadaan pondok lama sudah terlalu bising untuk melakukan kholwat, sehingga berpindah agar santri menjadi lebih fokus berkholwat. Selain itu, direncanakan perluasan yang lebar hingga bisa memuat banyak untuk sekolah hingga rumah sakit. Untuk mendaftar, telah diterangkan batasan umur masuk 17 tahun ke atas atau memiliki KTP, tetapi untuk yang sudah menikah tidak apa. Lalu membawa surat DPT, KK, dan KTP. Dahulu mendaftar akan dikenakan biaya Rp100.000, tapi sejak meresmikan pondok baru, tidak akan dikenakan biaya atau gratis. Memperoleh makan, buku pelajaran, dan pengenalan, yang biaya itu hanya dikenakan uang cetaknya saja. Karena penjelasan Kyai Haji Abdul Aziz bahwa Baitul Muhsin sendiri sesuai arti namanya yaitu ikhlas, memberi uang berapa saja untuk disumbangkan dengan hati yang ikhlas. Yang berikutnya kesimpulan. Kesimpulan dari laporan ini yaitu Pondok Baitur Rahmah yang kini berubah menjadi Pondok Baitul Muhsin merupakan pondok yang mengajarkan mengenai tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Al-Aliyah. Pelajaran yang diberikan yakni dengan modal kholwat. Kholwat dilakukan para santri di pondok dengan berdiam diri selama seminggu yang telah disediakan kamar di pondok. Dengan ajaran yang dilakukan yakni latihan sholat. Santri harus bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk sehingga dapat langsung terhubung dengan Allah. Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Al-Aliyah ini merupakan tarekat mutabaroh yang sanadnya sudah bersambung sampai Nabi Muhammad. Pasar pondok ini juga menerapkan ajaran tarekat mengenai latihan sholat yang dilakukan supaya kita menjadi khusyuk dan fokus. Selain itu, terdapat beberapa hal yang dilakukan di Pondok Baitur Rahmah, seperti pengajian rutin yang dilaksanakan, lalu terdapat kajian yang lain seperti meliputi ihya, hikam, tafsir tasawuf, tawassul, tahlil, istighosah, yasin, dan wawasan. Mursyid selain menjadi pembina Pondok Baitur Rahmah juga memiliki tugas untuk memberi ajaran baiat pada seluruh santri. Pengurus pondok hanya melaksanakan tugas-tugas secara fisik yang diatur dalam bimbingan ketua umum. Sekian laporan presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kurangnya suatu informasi, juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.